Para pemirsa yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mendengar suara Tuhan melalui renungan Alkitab berpetualang dalam kerajaan Allah. Nah, teman-teman, setelah bangsa Israel menikmati mujizat melewati Laut Merah, maka umatnya memuji-muji keagungan Tuhan. Mereka bersaut-sautan memuji namanya, karena hanya Tuhan yang telah menunjukkan keadilan berdasarkan kasih-Nya yang layak dipuji. Detail puji-pujiannya itu akan kita ikuti segera dan menjadi contoh bagaimana kita mampu bersyukur memujinya. Pasti menarik. Mari perhatikan baik-baik. Halo semuanya, kita bertemu kembali di dalam renungan harian berpetualang di dalam kerajaan Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang hari yang sudah kami lewati. Dan sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kemarin kita sudah melihat bahwa orang-orang Israel mengalami mujizat penyertaan Tuhan, sehingga mereka dapat lepas dari musuh mereka, orang-orang Mesir. Nah, Tuhan sendirilah yang sudah membukakan atau membelahkan laut untuk mereka berjalan. Dan setelah mereka sampai di seberang laut, maka orang-orang Israel memuji nama Tuhan. Musa dengan semua laki-laki Israel menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan bersama dengan itu juga para wanita-wanita yang dipimpin oleh Miriam bersahut-sahutan menyanyikan lagu untuk keagungan Tuhan yang mengalahkan Fir'aun dan pasukannya. Tuhan Allah sendirilah yang membuat umatnya memuji dan menyembah namanya. Karena dengan mata kepala mereka sendiri, mereka melihat Allah dalam keagungan dan kemuliaannya yang sempurna. Nah, nyanyian Musa ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama muncul di ayat 1 dan diulang beberapa kali oleh Miriam dan wanita-wanita itu, yang berbunyi demikian. Baiklah aku menyanyikan bagi Tuhan, sebab Ia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Yang kedua, Tuhan ditinggikan seperti pahlawan perang yang menang. Itu ada di ayat 2-5 sebagai bait yang pertama, yang berbunyi demikian. Tuhan itulah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, ku puji Dia. Ia Allah Bapakku, ku luhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudra raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Dan pada bagian yang ketiga menggambarkan pertempuran yang sesungguhnya antara Tuhan dengan orang-orang yang memusuhinya, yang dinyatakan melalui ayat 6-10 sebagai bait yang kedua. Tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murka-Mu yang memakan mereka bagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka.
akan membagi-bagi cerahan, nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku, tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka, sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Dan pada bagian yang keempat, mereka memuji pembebasan umat Tuhan oleh karena keselamatan dari Tuhan melalui ayat 11 sampai 19 sebagai bait yang ketiga yang bunyinya, siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban, Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan segala kasih setiamu, Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatanmu, Engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil, kegentaran, menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu, gemparlah para kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar, ngeri dan takut menimpa mereka. Karena kebesaran tangan-Mu, mereka kaku seperti batu, sampai umat-Mu menyeberang ya Tuhan. Sampai umat yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau cangkokkan mereka di atas gunung milik-Mu sendiri, di tempat yang telah Kau buat kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Jadi di sini kita belajar secara garis besar, umat Israel, bangsa Israel menyatakan pujian kepada Tuhan sebagai satu sang prajurit yang kuasanya tidak dapat dilawan oleh siapapun. Dua, yang mengalahkan musuhnya dalam kemurkaannya, bukan saja karena kejahatan yang mereka lakukan terhadap Israel, karena mereka tidak takut kepada Allah yang memberi hak atas diri mereka oleh karena kasih-Nya. Dan yang ketiga, yang telah menunjukkan hak kasih-Nya atas umat-Nya dan telah menyelamatkan mereka. Yang keempat, yang menyiapkan tempat bagi mereka di tanah perjanjian. Yang kelima, mempersiapkan tempat kudus bagi dirinya di antara umat-Nya. Demikian Allah ingin umat-Nya yang telah ditebus dan diselamatkannya menyembah Dia. Maukah kau memuji Tuhan? Memuji Tuhan bukan hanya di gereja, di sekolah, ataupun di sekolah minggu, tetapi setiap saat hidupmu, hidupku, ya. Tetapi setiap saat hidupmu dan hidupku penuh pujian. Bagi umat tebusan, Tuhan sanggup menyanyikan lagu kemenangan Tuhan karena kasih yang telah diberikan kemenangan kepada mereka. Puji Tuhan, kita belajar sebagai umat tebusan Tuhan. Kita belajar memuji dan memuliakan Tuhan. Kita belajar menyembah Tuhan melalui pujian kita, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa Tuhan itu agung dan mulia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hari ini kami belajar bagaimana kami harus memuji nama Tuhan, membesarkan dan mengagungkan dan memuliakan, karena Engkau Allah kami yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya kami boleh belajar untuk setiap hari memuliakan dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Dengan melihat dan mengalami karyanya, maka secara otomatis puji-pujian keluar dari mulut kita, baik pada saat susah maupun saat senang, baik waktu lancar maupun dalam hambatan. Semuanya berada dalam kendali Tuhan, karena Dia ingin agar umatnya sudah ditebus dan diselamatkannya, senantiasa menyembahnya dan bersyukur padanya. Berham selalu ingin belajar firman Tuhan supaya lebih mengenal Tuhan dan memuji-muji keagungannya. Anak-anak, besok kita lanjutkan dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai 27.